materi brief itu ke yang untuk task kedua itu kan nanti untuk penentuan problems sama challenge dari brand masing-masing ya. Jadi teman-teman boleh lihat lebih dekat seperti apa yang mungkin sudah mulai masuk ke benak teman-teman, ataupun kalau teman-teman merasa asing dengan literasi keuangan. Nah, ini berarti teman-teman akan jadi representasi target marketnya Ruang Menyala. Jadi nanti bisa jadi malah ideas-nya atau mungkin finding untuk problemnya bisa lebih dalam. Kalau misalkan teman-teman merasa kok belum paham ya, berarti teman-teman sedang berusaha untuk memahamkan diri sendiri, untuk orang lain nanti juga dibikin paham. Paling kalau dari saya itu ya, teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan dikembalikan ke Mas Erwan ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti. Mbak, oke teman-teman, aku mulai merekamnya di sini ya. Jadi depan tadi memang aku kelupaan nggak ngerekam, cuma brief sudah ada, nanti akan aku upload di My Class. Nah justru yang aku rekam itu hal-hal yang bisa kita pertanyakan di luar brief atau mempertajam brief. Nah ini Mbak, aku mau nanya dulu boleh nggak Mbak? Boleh, silahkan. Aku senang ya di brief ini berasa zaman kita pitching di Iya. Jadi ingat zaman di agensi ya. Mbak Yanti, Ruang Menyala ini itu komunitas yang beneran ada. Jadi kita tugasnya mengarahkan orang-orang untuk masuk ke Ruang Menyala, atau komunitas yang hidup karena campaign yang kita bikin. Ya, Ruang Menyala itu kalau jadi itu sudah ada komunitasnya karena itu sudah diprogram ya di OCBC, tapi mereka nggak punya rumahnya. Jadi Menyala itu kan komunitasnya itu sudah ada, tapi dulu ada IG-nya Mbak? Apanya? IG-nya, website-nya ada nggak? Itu baru semua, baru pas jadi pitching ini dibikin untuk bikin medianya untuk Menyala. Jadi namanya Ruang Menyala itu yang kita bikin itu benar-benar dari nol. Oke. Betul-betul dari nol. Jadi ini komunitasnya udah ada, tapi mereka nggak punya ruang. Mereka nggak bisa ada tapi belum gede kayak gitu. Jadi dulu belum terkelola, kemudian ini dijadikan komunitas yang lebih serius ya, lebih tertata dan bukan hiring ya. Jadi mengajak orang-orang untuk join di komunitas Ruang Menyala ini, karena selain di sosial media di Instagram juga kayak kelasnya informasi macam-macam itu mereka nanti submisinya juga ada websitenya. Jadi tapi orang kan belum terlalu aware ya dengan komunitas Ruang Menyala dari OCBC, itu kan belum terlalu aware. Jadi ini dibikin karena dulu ada program-program kelas dan ada komunitas-komunitas yang jadi OCBC itu komunitasnya banyak. Salah satunya Ruang Menyala itu dulu ada banyak kayak kelas webinar tentang finansial yang ya itu jadi kayak membernya banyak yang aktif kayak gitu, tapi belum terkelola. Nah ini akhirnya di Oktober. Jadi Oktober kalau nggak Oktober tahun yang lalu, September Oktober tahun yang lalu komunitas ini di launching. Jadi udah ada komunitasnya, baru menjelang akhir tahun brief untuk sosial medianya dipitchingkan. Jadi semacam itu. Oke, jadi ini Ruang Menyala sudah ada, terus kita itu sekarang sedang bikin sosial medianya Ruang Menyala. Yes, betul. Nanti konten dalamnya itu bisa kita desain toh. Aktivitas di dalamnya bisa kita desain toh, Mbak. Jadi betul. Konten pilarnya tadi, editorial plan-nya itu mau postingannya tema apa-apa aja bisa kita bikin toh. Betul. Based on tadi ya briefnya, karena ada beberapa clue tentang konten, ada trend update, ada edukasi dan macam-macam. Jadi teman-teman bisa menerjemahkan dari situ. Nah, ini aku bawa experience-nya waktu kita memang di akhir tahun kemarin pitching ini ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ngelihat sudah ada asetnya ya, iya itu
karena kemarin kita berhasil untuk memenangkan, jadi kita nge-build itu dari benar-benar followernya mungkin hitungannya jari ya. Jadi di Desember atau Januari ya gitu sampai ya beberapa udah mulai aware ada kolaborasi dengan KOL juga yang dipunya OCBC. Jadi tapi teman-teman nanti apa mindsetnya ini brief yang asetnya aja harus dibikin, aset apa Instagramnya itu harus teman-teman bikin. Jadi biar apa matching sama apa yang disampaikan di brief. Paling kayak gitu sih, Erwan. Jadi bukan real saat ini kali ya. Aku jadi agak bingung nih. Dari saat ini maksudnya gimana, Mbak? Ini Gimana? maksudnya ruang menyalanya nanti kan kita bikin toh. Jadi Ya, sekarang itu belum ada gitu ya. Kalau sekarang masih kita rubah-rubah masih bisa. Kalau sekarang udah ada, Erwan. Oh ya udah ada. Cuma nantinya kalau kontennya itu masih dirubah-rubah masih bisa toh. Iya, jadi ini kan kalau sekarang stage untuk komunikasinya kan udah berubah ya. Kalau yang kami kelola sampai bulan ini kan stage komunikasinya sudah berubah. Nah, jadi teman-teman mulai dari stage untuk awareness-nya. Jadi dari awal benar-benar gedein ruang menyala ini sih. Jadi biar kalau di dalamnya mau didesain diterjemahkan ulang enggak apa-apa. Oke, berarti ini kita bikin campaign yang ini tuh ngajak orang untuk aware sama ruang menyala, terus ngajak mereka untuk gabung, follow di ruang menyala. Jadi gabung itu enggak bayar ya, enggak harus jadi nasabahnya OCBC. Jadi semudah teman-teman itu dulu mungkin followernya Joska, kemudian Joska itu ngadain webinar atau apa, teman-teman ikut ya semacam itu. Jadi kita jadi komunitas yang melek sama literasi keuangan. Jadi semacam itu sih. Kalau akhirnya terkonversi orang mau kemudian jadi customernya OCBC itu part yang lain, tapi ini benar-benar basisnya tentang community. Oke. Ya, jadi tadi ya teman-teman di sini ya, kampanyenya sederhana. Objektifnya yang pertama bikin orang aware atau sadar ada komunitas ruang menyala, dan dia juga kenal ruang menyala itu adalah komunitas untuk belajar keuangan secara pribadi. Nah, kampanye yang kedua, setelah mereka aware, kita ajak action. Actionnya apa nih? Untuk follow, untuk ikut bergabung di komunitas ruang menyala di Instagram. Oke. Jadi tadi kalau tadi yang aku pikirkan sama Mbak Yanti kejauhan, ternyata aku mikirnya. Mikirnya sampai ngoprek ruang menyala yang ternyata enggak. Di sini hanya tujuannya di sini pertama tadi ya, buat orang sadar ada ruang menyala, bikin orang tahu dulu sama ruang menyala, terus kemudian ajak mereka untuk jadi followers-nya di Instagram ruang menyala. Iya. Dan mungkin ada statement kenapa orang harus follow, kenapa orang harus sadar tentang literasi keuangan. Nah, di situ sih nanti ke teman-teman prosesnya untuk sampai ke ideasnya kenapa kok aku maksa orang follow, kenapa orang kok harus nyadar nih sedari muda ya tentang literasi keuangan, kenapa. Nah, itu bisa jadi journey ya untuk ke stage selanjutnya. Nah, ini Mas Ono nih sebagai yang mensupervise brand Ruang Menyala, kalau mau menambahkan silahkan. Kalau dari Mas Erwan dan teman-teman mau menanyakan langsung ya ke tim chefnya, dipersilahkan. Ya, Mas Ono silahkan. Mas Arief ya, halo, Ono itu teman-teman. panggilan sayang, maaf. Mas Arief. Halo teman-teman, halo Mas. Halo. Paling aku ngejelasin aja sih detail lagi kayak kayak tadi kan yang sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Yanti kan sebenarnya bener-bener apa yang dimau sama si klien kan gitu. Udah jelas ada objektifnya, udah jelas ada targetnya kayak gimana, stylenya mau dibuat kayak gimana gitu.
Tapi hal-hal itu nggak akan bisa ke eksekusi kalau teman-teman sendiri nggak bisa ngeterjemahin sebenarnya si brief yang tadi sudah dikasih sama Mbak Yanti gitu. Jadi bebas teman-teman harus nggak bisa nih ucuk-ucuk tiba-tiba desainnya mau kayak gini, konsepnya mau kayak gini gitu. Semua harus berdasarkan sama insight, semua harus berdasarkan sama apa data-data yang udah kamu cari, kamu dapetin gitu. Target audiens kamu research dulu sebenarnya sepaham apa sih audiens sama si literasi keuangan gitu. Terus sukanya yang kayak gimana gitu. Jadi apa yang udah dibayangin sama klien, kamu gabung sama apa yang kamu nanti temuin di tempat kamu kah atau teman-teman kamu, lingkungan kamu gitu. Jadi bebaslah bereksplorasi, bebaslah berkreasi supaya si Ruang ini bisa lah diterima sama si klien. Istilahnya kliennya Mbak Yanti gitu. Jadi kita benar-benar kita restart semuanya ceritanya. Jangan berpaku sama desain yang udah ada di Ruang Menyala yang udah saat ini udah dibikin sama teman-teman dari RWE gitu. Jadi harus lebih di atasnya mungkin, karena mungkin aja apa yang dibuat sama teman-teman RWE ini menurut kalian kayaknya harusnya kayak gini deh, atau harusnya bisa lebih kreatif lagi deh. Mungkin hal-hal itu ada di teman-teman gitu. Jadi jangan berpatokan sama apa yang udah dibikin sama RWE saat ini gitu. Kalian bebas sih sama eksplorasi itu. Gitu sih paling. Dan mungkin sebagai clue kayak kalau teman-teman tahu akun Bapak 2 ID gitu. Biasanya kan di akun Bapak 2 ID itu isinya sebenarnya ya bercandaan, terus guyon-guyonan doang gitu. Padahal di dalam situ tuh sebenarnya misi dia adalah edukasi tentang investasi juga, terus edukasi tentang keuangan sama parenting gitu. Jadi nggak ada yang tahu kan di dalam situ ternyata ada pesan-pesan yang nggak pernah kita bayangin sebenarnya gitu. Jadi teman harus bisa sekreatif itu untuk nge-explore apa yang belum pernah dibikin sama brand lain atau kompetitor lain buat si Ruang Menyala ini. Kurang lebih itu sih paling kalau dari aku tambahannya. Oke, Mas Arif, aku jadi tergelitik mau nanya sedikit nih. Iya, Mas. Mas, ini sekalian untuk men-trigger teman-teman juga nih. Campaign ini kan tadi challenge-nya membuat orang-orang follow Ruang Menyala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus join Ruang Menyala? Berarti kan di sini kita harus menggali insight, data, dan fakta seputar kenapa sih orang harus harus join Ruang Menyala, harus follow. Nah, biasanya nih pengalaman Mas Arif, kalau nyari insight itu gimana sih, Mas? Biasanya, nah ini jadi buat gambaran teman-teman apa yang mereka harus lakukan. Biasanya hal termudah atau hal paling gampang gitu yang bisa dicari gitu buat nyari-nyari insight atau hal-hal yang biasanya kok tiba-tiba ketemu aja gitu. Itu pertama pastiin dulu target audiensnya. Karena kalau kita udah bisa nemu target audiensnya, biasanya kita bisa dig to the deep lagi buat si audiensnya tuh untuk sebenarnya dia suka apa, terus dia di sosial media tuh follow-nya apa, interest-nya apa, itu bisa kita gali terus sampai sebanyak-banyaknya. Semakin banyak audiensnya kita coba wawancarain atau kita temuin, itu biasanya makin banyak tuh hal-hal yang nggak pernah kita temuin sebelumnya gitu. Jadinya perlu dapetin audiens yang sesuai sama apa yang dimau sama klien tuh mungkin jadi kuncinya gitu. Entah itu insight-nya atau data-data lainnya mungkin bisa didapat dari jurnal atau dari data-data yang udah pernah keluarin rilis gitu. Tapi yang itu kan kadang agak sulit gitu buat dapetin data-data itu gitu. Nah, yang paling mudah itu biasanya tadi cuma ngegali target audiensnya itu sebenarnya sukanya apa, mereka sering ngelihatnya apa gitu. Biasanya dari situ muncul kalau 5 atau 6 yang udah pernah kita wawancara dan kita cari tahu interestnya sama gitu. Tahunya ternyata dari 5 audiens tuh sukanya konten-konten yang memorable gitu, kayak yang lucu-lucu doang, guyonan doang gitu. Oh, berarti audiens ini tuh interestnya sama konten-konten kayak gitu. Nah, gimana caranya konten-konten itu atau insight-insight itu bisa dimasukin nggak ke brief yang tadi udah dikasih sama si klien gitu. Gimana caranya klien tuh mau ngebeli ide yang tadi kita udah kasih.
Gitu, kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, berarti di sini kan profiling target audience penting ya Mas ya untuk mengenal dulu. Nah, lagi nih Mbak Yani, kalau tadi di briefnya target audience siapa Mbak ya? Udah ditentukan atau kita menentukan sendiri? Kalau target audiensnya itu sebentar, tadi aku kemarin itu kita sempat confirm ya. Jadi target audiensnya itu early 20s to mid 30s. Jadi 20-an sampai 30-an tahun. Karena kadang brief itu kan dikirim gitu aja ya, ada beberapa part kadang yang kita harus confirm lagi. Jadi kemudian mereka first jobber, mahasiswa tingkat akhir, profesional, yang parents, dan yang entrepreneur. Jadi yang punya UMKM, orang tua muda yang barusan merit, orang-orang mahasiswa akhir yang akan masuk dunia kerja itu jadi segmen utamanya. Nah, tapi yang menarik juga ada beberapa mahasiswa juga sih yang jadi membernya, karena kalau kontennya ya itu sebenarnya kalau yang ada sekarang, tapi ini nanti teman-teman harus benar-benar ngegali lagi ya. Jadi semudah kita bisa saving, kayak saving per day ya, kalau nggak jajan kayak gitu itu bisa ngumpulin challenge-nya dalam 30 hari nggak jajan itu bisa sampai dapat duit berapa kayak gitu. Jadi kalau audiens spesifiknya tadi ya, tapi kalau ngomongin secondary itu ya bisa meluas ke mahasiswa, nggak cuma di tingkat akhir sih. Itu untuk audiensnya, Mas Erwan dan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Yanti dan Mas Arif. Silakan teman-teman semua yang ingin bertanya, ngulik briefnya lebih detail. Jadi kalau tadi, jadi fase ini teman-teman belum nyari ide ya, teman-teman. Hari ini kita memahami brief. Jadi dari brief yang dijelasin Mbak Yanti tadi, kalau masih ada yang belum ngerti, masih kurang jelas, kurang dalam, tanyain sekarang. Ngomong ada Mbak Yanti dan juga Mas Arif. Oke, tenang, aman. Selama saya close Zoom-nya. Iya lah Mas, Zoom gini mahal ya Mas. Mahasiswanya mengeluarkan bergiga-giga ini. Jadi kalau teman-teman clear, saya close. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Gimana teman-teman, aman sejauh ini? Insya Allah, Mas. Insya Allah, berarti sudah aman, Mas. Tapi intinya mungkin aku titip lagi kayak bebas eksplorasi itu gitu, jangan terbatas sama yang udah dibikin sekarang gitu. Jadi dari brief mentah tadi yang sudah dikirim Mbak Yanti, bebas kalian coba eksplor supaya harapannya sih ide-idenya dari satu ke tim yang lain tuh beda-beda gitu. Jadi kita bisa discuss bareng gitu, kita diskusiin bareng gitu. Jadi bukan salah apa benarnya gitu di sini, gitu. Tapi gimana teman-teman bisa memahami si brief ini seperti apa gitu. Adem ya kalau dengerin omongannya Mas Arif ya dibanding dengan Mbak Yanti ya. Jadi tadi sama yang disampaikan oleh Mas Arif ya. Jadi teman-teman paling nggak di prosesnya yang benar dulu kali ya kalau boleh ditambahkan. Jadi masalah result atau nanti outputnya itu kan akan banyak diskusi ya. Jadi di briefnya dipahami dulu. Kalau misalkan saat ini teman-teman ngelihat asetnya Ruang Menyala, oh kok seperti ini, jangan keracunan. Jadi diterjemahkan dari briefnya, teman-teman coba mendefine ya kalau problem yang muncul dari brief itu apa, bukan yang teman-teman lihat, karena referensi itu perlu, tapi jangan sampai referensi itu malah nanti membatasi. Jadi pun juga sama tadi yang disampaikan Mas Arif ya, harapannya teman-teman kalau nanti keluar sampai ke tahap ideation, outputnya nggak generik ya, jadi teman-teman came up dengan your own ideas. Khawatirnya kan kadang-kadang ketika penyampaiannya
Kalau brand itu invite agency itu kan pasti mereka beda-beda. Ya kita nggak tahu juga, nggak ngelihat punya agency yang lain, tapi karena ada scoring itu kita akhirnya jadi tahu. Nah itu juga jadi dasar teman-teman. Jadi beda itu nggak apa-apa, karena bisa jadi dari yang beda itu kita ketemu value yang luar biasa. Jadi paling itu sih ya, dimanfaatin waktunya ini masih ada sesaat ya, waktu sesaat kalau teman-teman butuh menajamkan brief yang tadi dengan Mas Arief, karena ya kalau secara strategik yang lebih ngelotok yang ada di dapurnya, yang ada di partnya itu memang dari tim strategic planner. Itu sih Mas Erwan. Oke, untuk timeline-nya terdekat, jadi kita gini aja timeline-nya. Ini kan habis ini berapa tahun libur nih 3 minggu. Ketemu lagi kita adalah akhir Mei minggu keempat. Nah, di Mei minggu keempat itu dari sana ikan online, nanti akan ada Zoom seperti biasa. Terus malamnya teman-teman ngupload full deck ya. Pengen tahu deck presentasi kayak apa? Cek di iklan online. Di situ ada referensi presentasi dari Student Award, Daun Muda, sama Biji Cita Pariwara. Nah, teman-teman bisa lihat di situ bagaimana isi sederhana sih, cuma ada problem, challenge, ide, mekanisme seperti yang udah kita bedah setiap minggu. Nah, lebih detailnya dan datanya kayak apa, teman-teman silahkan lihat deck presentasi di di My Class yang dari student Finastika, Biji dan juga Daun Muda Cita Pariwara. Oke ya, jadi yang diupload langsung full deck. Jadi nanti aku Mbak Yanti sama Mas Arief bisa mengoreksi, mengarahkan decknya ini lemah di mananya nih, miss-nya di mananya nih, gitu ya. Oke, sekali lagi aku tawarkan. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Oh, nampaknya semuanya tidur. Oke deh, jadi berarti aman ya? Mas. Aman ya, Ki ya? Aman. Alhamdulillah, Reski makasih udah jawab. Kamu luar biasa. Monggo Mbak Yanti, Mas Arief, apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Sepertinya teman-teman di sini sedang mencerna. Jadi nanti teman-teman briefnya, rekaman ini juga yang tanya jawabnya akan aku posting di My Class. Jadi teman-teman sama libur Lebaran bisa mulai ngepo-ngepoin lah tadi yang kata Mas Arief bilang. Target audience-nya di sini 20-30 first jobber, orang tua baru, terus bisnis baru atau masa tingkat akhir. Jadi kalau yang nanti pulang kampung ketemu tante yang umurnya sama, ketemu kakak yang first jobber juga, coba perhatikan hidup mereka, coba tanya-tanya kalau gajian itu tuh dia spend money-nya buat apa aja sih? Langsung habis. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Oke ya? Iya. Iya benar Mas Erwan. Mungkin udah pada gregetan kali Mas, pada pengen. Oke. Aku udah kebayang nih mau ngapain gitu. Makanya belum ada yang bertanya sekarang. Kayaknya mereka udah pada nyekat bikin mind map gitu Mas. Iya makanya. Kayaknya nih. Jadi ya selamat mengerjakan teman-teman. Ya, terima kasih Mas Arief selamat mengerjakan. Mbak Yanti ya tambahan? Enggak sih. Ya. Oke deh. Kalau begitu, dengan berakhirnya mata kuliah ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Selamat liburan teman-teman. Terus nanti cek terus My Class-nya, karena tugasnya apa dan bagaimana, briefnya kayak apa yang ada di jelasin Mbak Yanti akan aku upload di sana, termasuk rekamannya juga. Oke, thank you banget. Sampai jumpa setelah Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erwan. Makasih Mas. Thank you. Makasih Mbak Yanti, makasih Mas Arief. Sama-sama. Marhaban tiba. Marhaban. Stop record.